Kembali lagi dengan saya Vicky. Untuk episode kali ini saya ingin berbagi tips mengenai sertifikasi halal. Jadi kalau dalam proses sertifikasi halal ini berlaku kepada yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi bagaimana cara memaintain. Nah, kalau pastinya gini, kalau misalnya kan nggak mungkin nih dalam suatu produk kita tidak ada penambahan atau raw material yang baru. Jadi pastinya ada, nggak cuma dalam satu raw material, satu pabrik aja, satu source, satu sumber aja. Pasti perlu ada beberapa supplier dan beberapa produsen. Nah, ini adalah untuk episode kali ini saya ingin ngasih tahu bagaimana sih caranya kalau misalnya kita ada bahan baku baru, bisa nggak ini dipakai di produksi. Karena apa? Karena kita sudah sertifikasi halal. Jadi pastinya setiap ada penambahan bahan baru atau raw material baru, makanya perlu approval dari LPPOM MUI. Meskipun saat ini sebagaimana kita tahu LPPOM MUI ini under dari Kemenag, tapi untuk kali ini saya nggak mau membahas ke sana, tapi lebih kepada bagaimana atau memberikan cara bagaimana sih yang kita lakukan kalau ada bahan baku baru, sehingga kita yakin bahan baku ini bisa aman digunakan, nggak terkait safety aja tapi juga halal. Nah, ini udah masuk di website Serol MUI. Jadi pastinya kita ada di Serol MUI, kita untuk menambahkan bahan baku yang ingin kita daftarkan. Syaratnya ada dua. Satu adalah sertifikat halal, kedua produk spek. Tapi umumnya yang wajib sertifikat halal. Udah itu aja. Jadi sertifikat halal kalau kita miliki, kita bisa upload. Nah, baru nanti tim reviewer dari LPPOM MUI akan review apakah produk atau bahan baku baru ini kita bisa gunakan di fasilitas produksi kita atau tidak. Nah, langkah yang pertama adalah kita login dulu. Kita coba login. Jadi kita login dulu. Nah, di sini adalah dashboard dari Serol. Jadi ini gambaran awalnya di website Serol. Nah, terus bagaimana nih yang untuk di penambahan bahan baku? Nah, kita klik di kolom inquiry. Nah, di sini ada dua, notification letter dan material. Nah, kita pilih material. Kemudian kita pilih add data. Add data. Nah, di sini sebenarnya kita wajib mengisi semua yang ada di sini. Mulai dari registration number. Kalau ini sudah ada, kita tinggal ikut. Kind of product, ini produk kita, jenisnya nantinya apa sih? Apakah produk yang dikonsumsi, lipstick atau oral care, obat, produk penggunaan obat luar atau barang gunaan. Kalau di tempat saya kerja sekarang ini adalah termasuk di consumption product, jadi produk yang akan dikonsumsi. Nah, tipe materialnya seperti apa? Material tambahan aditif, primary packaging, atau lubrikan dan grease, tergantung. Sanitizer, ini cleaning untuk validasi di fasilitas produksi atau bahan tambahan. Nah, yang untuk kali ini saya lebih ingin menjelaskan untuk bahan baku. Jadi kita pilih yang raw material plus aditif. Untuk referensinya ini bisa dikosongin. Nah, ini ada dua bahasa. Nantinya pengennya tuh suratnya dalam bentuk bahasa atau bahasa Inggris. Kita bisa pilih.
nggak mau basah ya udah basah. Nah ini kita semua isi. Nah ini semua kita isi. Internal code ini sebenarnya internal kode internal di perusahaan kita. Bahan bakunya termasuk apakah ada penamaannya. Jadi bisa ditambahkan aja internal code-nya. Ini contoh internal code yang ada di pabrik saya. Material name-nya apa, bahan bakunya apa yang kita dapatkan. Producer sama supplier ini beda. Producer di sini maksudnya adalah produsennya. Kemudian untuk country, negaranya, negara asal dari produsennya. Supplier ini bisa, kalau import berarti statusnya distributor. Nah ini yang mana? Nah nanti ada halal by-nya, ini halal dari mana? Halal by MUI, AFCE, atau apa lagi ya? Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Nah ini sertifikat number, ini sertifikatnya berlaku sampai kapan, dan ini kolom upload. Nah udah, habis itu submit. Nah submit, setelah submit nanti kita tunggu hasilnya bagaimana. Nah ini saya berikan contoh yang sudah ada hasilnya di sini historicalnya. Nah ini baru saya coba request sunflower oil dari Ukraina, bisa atau tidak. Nah ini contohnya. Nah di sini bahan rekomendasi itu jawaban bahan belum dapat digunakan, berarti nggak bisa kita gunain bahan baku sunflower oil yang dari Ukraina, nggak bisa. Nah makanya itu berarti kalau ada notifikasi seperti ini, berarti saya sendiri ya nggak berani buat memakai istilahnya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya ditunggu, kita harus lengkapin atau kita cari yang sertifikat dari MUI atau lembaga yang udah diakui MUI itu. Nah ini contoh yang di approve. Oh karena ini masuk positive list jadi nggak ada masalah sih. Positive list ini mana ya contohnya. Nah ini contoh yang bisa digunakan. Nah berarti ini apa? Sunflower oil yang dari nama produsen Sun bahan dapat digunakan, berarti bisa kita gunakan sebagai bahan baku. Nah ini contoh historikalnya. Oke, dari sini cukup jelas bagaimana langkah-langkah sih yang perlu kita lakukan jika kita ada bahan baku tapi dapat bisa kita gunakan selain food safety tapi juga halal, jadi comply terhadap regulasi sistem jaminan halal juga. Itu aja untuk tips kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.